Ini atau sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan berupa sehat walafiat dan panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan puasa hari yang keberapa sekarang? 9 atau 10? Hah? 10 atau 9? 9, besok 10 gitu kan? Pak Ustadz mau tanya, siapa yang puasa hari ini? Bagus semua, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu suruh masuk aja tuh. Para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai dengan akhir zaman. Sebelum datang tamu kita, ada hal yang ingin disampaikan. Pertama, saya atas nama Kepala Ma'had mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para santri ya, yaitu jenjang PAUDKU, jenjang TPQ dan juga jenjang MDTA 1 dan 2. Pada hari ini sengaja kita undang untuk berbuka bersama ya. Karena kita akan kedatangan tamu yaitu dari Jakarta. Insya Allah nanti akan membawa sebuah kabar gembira dan akan memberikan kita menu berbuka secara cuma-cuma. Senang apa tidak? Oke. Untuk itu supaya ada hikmahnya, nanti jam 6 persis ya kita sudah berbuka puasa ya. Maka ini tausiahnya sederhana saja, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman di dalam surat Al-Baqarah 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ini beriman apa tidak? Ini beriman apa tidak? Beriman insya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi perintah puasa ini untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya Nabi Muhammad, termasuk kita semua. Ternyata Allah memberikan kewajiban berpuasa kepada kita itu bukan hanya umatnya Nabi, tetapi adalah umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu juga dulu Allah sudah mewajibkan berpuasa. Pak Ustadz, Nabi Adam apakah dia berpuasa? Puasa apa tidak? Puasa. Waktu Nabi Adam dan Hawa kemudian turun ke bumi gara-gara memakan buah kuldi, lalu kemudian bertobat. Salah satu bertobatnya adalah dengan melaksanakan puasa. Lalu kemudian Nabi Nuh, duduk. Nabi Nuh, apakah puasa Nabi Nuh? Puasa juga. Puasa karena apa? Nabi Nuh merasa bersalah ketika istri dan anaknya yang bernama Kan'am tidak berhasil untuk ikut naik ke dalam perahu. Akhirnya kemudian istri dan anak daripada Nabi Nuh tidak selamat. Lalu kemudian Nabi Nuh juga melaksanakan puasa. Lalu kemudian Nabi Ibrahim puasa apa tidak? Puasa. Nabi Daud puasa enggak? Nih, halo. Nabi Daud puasa? Puasa. Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari tidak. Sehingga kalau digabungkan 1 tahun itu jumlahnya adalah 182 hari. Nabi Isa puasa apa tidak? Puasa. Kesimpulannya adalah seluruh
manusia yang beragama Islam itu sesungguhnya adalah diberikan kewajiban atasnya melaksanakan puasa. Sekarang pertanyaannya adalah, untuk apa Allah mewajibkan puasa kepada kita? Ayo, siapa yang tahu? Untuk apa Allah mewajibkan puasa kepada kita? Halo, di sini. Untuk apa? Yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Untuk itu mari sama-sama kita laksanakan puasa. Ya, selama berapa? Selama sebulan penuh. Selama sebulan penuh kita melaksanakan puasa. Insya Allah kalau puasanya kita benar, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ada yang tahu? Halo, yang gede-gede. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Baik, barang siapa yang melaksanakan puasa bulan suci Ramadan, ya, disertai dengan keimanan karena Allah dan ikhlas kita melaksanakan puasa itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berguguran dosa kita. Kalau dosa kita berguguran, kalau dosa kita diampuni, berarti kita masuk surga apa tidak? Masuk surga. Ini saya mau tanya, kamu puasa enggak? Puasa terus? Iya, kamu di puasa? Puasa. Oke. Kalau siang harinya puasa, kemudian malamnya ngapain kita? Ayo, suruh ngapain? Sholat qiyamul lail, namanya sholat tarawih. Sholat apa? Tarawih. Ditambah lagi dengan witir. Lalu kemudian yang selanjutnya apalagi sholatnya? Banyak, bisa sholat tahajud. Wa minal laili fatajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Begitu. Jadi pada waktu malam hari kita disunatkan untuk bangun malam melaksanakan sholat tahajud sebagai apa? Ibadah tambahan agar kemudian kita mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selain puasa yaitu sholat malam, ya, sholat tarawih. Yang ketiga apa lagi? Halo? Yang ketiga apa lagi? Di dalam bulan Ramadan itu nanti akan ada satu hari, yaitu hari di mana diturunkannya Al-Quran yang disebut Nuzulul Quran. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Ayo. Tanggal 17 Ramadan. Itu yang disebut dengan Nuzulul Quran. Artinya adalah malam diturunkannya kitab suci Al-Quran. Sekarang Pak Ustadz mau nanya, kitab Allah itu semuanya ada berapa? Halo, kitab Allah semuanya ada berapa? Ada 4. Satu, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kitab Zabur kepada Nabi belum diajarin kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir yaitu kitab Al-Quran kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu kan tebal nih. Aduh, siapa yang tahu ini isinya berapa? Berapa juz? 30 juz. Bagus. Berapa surat? Berapa surat? Berapa surat? 114 surat, mulai dari surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai dengan surat Qul a'udzu birabbil nas.
Nas. Itu namanya Al-Quran ya. Berapa ayatnya? Jumlah ayatnya berapa? 6.000. Jangan tahu dulu, 6.666 ayat. Begitu ya. Itu. Nah, terus kemudian begini. Al-Quran itu adalah merupakan kitab suci yang sempurna. Maka dari itu kita wajib mengimani kitab-kitab yang 3, tetapi kita tidak wajib untuk membacanya. Sebab walaupun itu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, halo, ngeri, semuanya sudah disempurnakan di dalam kitab suci Al-Quran. Pak Ustadz mau nanya, Al-Quran itu diturunkan oleh siapa kepada siapa? Ayo. Iya. Dari siapa? Kitab suci Al-Quran itu apa sebenarnya? Perkataan siapa? Perkataan Allah, diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Kepada siapa diserahkannya wahyunya? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berapa lama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan wahyu? Apakah blok sekaligus atau berangsur-angsur? Ayo yang DTA. Berangsur-angsur. Selama berapa tahun? Ayo. Berapa? Ini yang gede-gede. Makanya ngaji yang benar kamu ya. Itu selama 23 tahun. Berapa? 23 tahun. Dulu waktu zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Quran berserakan. Sebelum dibukukan, ada yang di pelepah kurma, ada yang di batu-batu, ya kan? Ada lagi di mana? Di kayu-kayu, ada segala macam berserakan. Lalu kemudian pada pemerintahan Umar bin Khattab, lalu kemudian dibukukan. Itulah sekarang namanya Al-Quranul Karim. Siapa yang ingin bisa baca Quran dengan benar? Siapa yang ingin bisa baca Quran? Ngacung yang bener dong. Makanya harus ngaji ya, harus ngaji. Di sini ngaji, jangan sampai nggak bisa baca Quran. Oke. Nah sekarang ke sini liatin. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa bulan Ramadan itu memiliki 3 keutamaan. Yang pertama adalah rahmah. Ya, jadi syahrul Ramadhana awal rahmah wa awsatuhu maghfirah dan wa akhiruhu itqum minan nar. Jadi bulan suci Ramadan itu berupa kasih sayang. Senang, pengen nggak dikasih sayangi oleh Allah?